Hai hai Kepo People, balik lagi di Cukup Tahu Channel. Siap menjadi lebih tahu tanpa harus so tahu. Kepo People, siapa nih yang gak tahu sama Detektif Conan? Walaupun kalian jarang menonton anime atau baca komiknya, pasti kalian kenal kan sama si detektif handal yang satu ini. Serial anime yang tayang sejak tahun 90-an ini masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan episodenya sampai menembus 1000 lebih loh. Detektif Conan juga sudah tayang meluas bahkan lebih dari 30 negara yang termasuk Indonesia. Seri komik Detektif Conan ini sudah sampai pada volume 100 di Jepang. Dan di Indonesia, seluruh volume serial ini diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Hingga kini, total lebih dari 270 juta kopi volume kompilasi komik Detektif Conan terjual di seluruh dunia. Itu membuat Detektif Conan jadi serial manga terlaris ke-7 di dunia. Detektif Conan juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, baik di Jepang sendiri dan di dunia, dari seri komik, serial anime, bahkan movie-nya. Dan di balik kesuksesan Detektif Conan, pasti ada sosok dari seniman dengan karyanya yang begitu masterpiece dan melegenda ini, yaitu sang pencipta Detektif Conan yang bernama Gosho Aoyama. Siapakah sebenarnya sosok Gosho Aoyama? Apa kunci sukses beliau hingga Detektif Conan sampai sangat populer bahkan hingga sekarang ini? Nah, karena tokoh legendaris ini sangat menarik untuk dibahas, yuk Kepo People, kita kenal sama sang pencipta Detektif Conan yang satu ini. Tapi, sebelum kita lanjut, coba itu tolong pencet dulu tombol merah yang bacaannya subscribe, sama jempol yang naik ke atas. Terima kasih. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Gosho Aoyama. Gosho Aoyama atau Yoshimasa Aoyama lahir di Hokkaido, Tottori, Jepang pada tanggal 21 Juni 1963. Atau sekarang usianya adalah 47 tahun. Saat usianya masih 5 tahun, Aoyama sudah suka menggambar. Bakat menggambar Aoyama sudah terlihat sejak kecil. Ia bahkan bercita-cita sebagai kreator manga komik Jepang profesional yang menulis cerita tentang detektif swasta. Dan cita-cita itu terus dipegang oleh Aoyama hingga sampai sekarang yang akhirnya lahirlah Detektif Conan. Waktu ketika memasuki kelas 1 sekolah dasar, gambarnya yang diberi judul Yukiai War memenangi sebuah kompetisi. Gambar itu lantas dipajang di sebuah pusat perbelanjaan Tottori Daimaru. Aoyama meneruskan minatnya pada menggambar manga. Ia berhasil masuk ke Nihon University College of Art di Tokyo. Namun, jalannya menuju komikus terkenal seperti sekarang sungguh sangat tidak mudah. Di awal tahun masuk kuliah, keuangannya tidak stabil. Ia bahkan bisa makan kari tanpa daging selama 5 hari berturut-turut. Orang tuanya dari Tottori hanya mengiriminya nasi untuk dimasak dan dimakan. Di perkuliahannya, Aoyama bergabung dengan klub studi manga, di mana ia bertemu klub alumni artis manga Yutaka Abe. Di musim dingin tahun 1986, Aoyama
berhasil memenangkan kontes komik untuk mahasiswa. Dan itu menjadi batu loncatan untuk karirnya sebagai artis manga dan penulis. Aoyama mengawali pekerjaannya sebagai penggambar komik secara paruh waktu pada majalah-majalah mingguan. Ia bahkan pernah dipecat karena gayanya dianggap tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh editor. Usaha Aoyama terus berlanjut hingga suatu saat ia diterima di Shounen Sunday, yaitu majalah mingguan yang menjadi cikal bakal penayangan cerita detektif Conan. Pada saat itu, Aoyama baru menciptakan cerita dengan judul Wait a Minute. Bahkan ia memenangi Newcomer Award dari majalah Shounen Sunday dengan cerita tersebut. Aoyama kemudian menciptakan Magic Kaito dengan karakter Kaito Kid, yang juga terkadang muncul di komik detektif Conan. Saat dibukukan, komik Magic Kaito itu terjual lebih dari 100.000 kopi. Seri-seri selanjutnya terjual lebih banyak lagi. Setelah Magic Kaito, ia kemudian menciptakan karakter komik lain, yaitu Yaiba. Perlahan kehidupan Aoyama mulai stabil. Setelah banyak mengeluarkan seri cerita dari Aoyama, editor majalah lalu meminta Aoyama membuatkan seri misteri. Karena kebetulan Aoyama memang menyukai cerita detektif, akhirnya hal ini membuatnya terinspirasi untuk membuat seri komik tentang detektif. Detektif favoritnya adalah Sherlock Holmes. Dari serial televisi dan buku misterilah ia mendapat inspirasi. Dan dari sinilah Aoyama memulai cerita detektif Conan. Ia butuh sekitar 2 minggu untuk menciptakan karakter-karakter Conan yang dikenal sampai sekarang dan memikirkan jalan ceritanya. Ia pikir itu tidak akan bertahan lama, paling hanya 3 bulan. Namun ternyata tebakannya salah. Justru detektif Conan banyak diminati. Karena semuanya penasaran. Aoyama akhirnya langsung memikirkan cerita apa lagi yang harus ia sampaikan dalam serial itu. Ia biasanya menghabiskan waktu 12 jam sampai 3 hari untuk memikirkan setiap plot cerita. Dan 5 harinya untuk menggambar. Ia pernah mengungkapkan kalau sudah menggambar, biasanya hanya tidur 3 jam dalam sehari. Aoyama biasa menggambar di sebuah ruangan bersama 6 asistennya. Ia bagian karakter-karakter utama, lalu asisten lain yang merupakan teman-temannya sejak masa kuliah, memberi detail latar atau hal lain. Tugas Aoyama tidak sesederhana menggambar saja. Ia juga harus memikirkan cerita yang rumit dan menguji trik-trik yang akan digunakan. Untuk sebuah trik, ia dan asisten-asisten serta para editornya biasa mempraktekkan di taman terbuka yang sering dilihat oleh banyak orang umum. Bahkan karena praktik triknya, Aoyama dan para asistennya sampai dibilang orang aneh. Sampai kurang lebih 22 tahun, Aoyama terus memikirkan nasib detektif Conan. Namun enggan memberitahukannya pada siapapun, terutama penggemar. Yang jelas, suatu saat cerita itu akan harus berakhir. Sebab, Aoyama juga pernah berkata bahwa biasanya yang ia lakukan adalah memikirkan akhir ceritanya dulu, baru ditarik ke depan. Setidaknya, Aoyama telah menjadi komikus terkenal dan profesional, seperti yang ia cita-citakan dahulu saat kecil. Ia juga memperoleh Songakukan Manga Award, penghargaan manga bergengsi untuk Yaiba dan Conan. Kampung halamannya kini banyak dikunjungi orang karena ada patung detektif Conan di sana. Sejak tahun 2007, ia juga punya museum Gosho Aoyama Manga Factory. Fakta-fakta unik Gosho Aoyama.
1. Aoyama terlahir dari orang tua yang merupakan insinyur dan seorang dokter. Karena terinspirasi dari kedua orang tuanya, Aoyama membuat trik yang berhubungan dengan mobil dari basic insinyur. Serta topik terkait obat-obatan, dia terinspirasi oleh profesi orang tuanya yang juga sebagai dokter. 2. Saat masa SMP, Aoyama harus membaca manga secara diam-diam karena orang tuanya yang sangat ketat dan pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal baik yang bisa datang hanya dari membaca manga. Karena hal ini membuat Aoyama hampir menyerah karena mimpinya dan memutuskan hanya untuk menjadi seorang guru seni. 3. Pada tanggal 5 Mei 2005, ia menikah dengan seorang penyanyi dan artis yang bernama Minami Takayama, yang ternyata juga merupakan pengisi suara Conan Edogawa pada Detektif Conan. Namun, sayangnya keduanya memutuskan untuk bercerai pada tanggal 10 Desember 2007. Walaupun begitu, mereka berdua sangat tetap profesional mengenai pekerjaannya, bahkan hingga sampai saat ini. 4. Aoyama mengambil nama Conan Edogawa dari pengarang Sherlock Holmes, yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Sedangkan nama Edogawa terinspirasi dari Rampo Edogawa, yaitu penulis legendaris di Jepang. Aoyama juga mengambil nama-nama tempat yang ada pada Sherlock Holmes dengan dijadikan sedikit plesetan. Misalnya Baker Street pada Sherlock Holmes jadi BK di Detektif Conan. 5. Aoyama sangat menyukai sepak bola dan bisbol, sama dengan karakter yang diciptakannya sendiri, yaitu Kudo Shinichi. Oke Kepo People, sampai di sini perkenalan kita dengan Gosho Aoyama, tokoh inspiratif sang pencipta Detektif Conan, yang karyanya begitu populer bahkan mendunia dan masih berlanjut hingga sekarang ini. Semoga bisa kita tiru semangat dan perjuangan beliau ke depannya, karena usaha tidak akan ada yang mengkhianati hasil. Cukup tahu channel, ciao dulu. Bye. Terima kasih udah nonton.